Berhenti! Ternyata benar kau. Kita kenal. Jangan pura-pura bodoh di sini. Apa yang kau lakukan, aku ingat jelas. Kau itu, 100.000. Pangding, siapkan kontraknya. Aku akan menunggu sekarang. Jika semuanya berjalan lancar, segera tanda tangani dengannya. Oke. Berhenti. Maaf ya, tidak sengaja mengotori bajumu. Aku tadi terburu-buru, hari ini sangat penting bagiku. Begini saja. Ini ambil untuk cuci baju. Rp100.000 cukup kan? 100.000. Kembaliannya tidak usah. Kau mau apa lagi? Dendam pembunuhan istri takkan pernah terlupakan. Serang. Gila. Bajingan, jangan lari. Apa-apaan ini? Cepat turun. Kau bajingan, hari ini kita bertemu di jalan sempit. Dendamku belum terbalas, akan kubiarkan kau kabur. Kau sakit jiwa ya? Siapa yang punya dendam sama kau? Berani mengelak, lihat serangan beratku. Tubuh lemah ini. Cepat turun dariku. Ada apa ini? Kenapa kepalaku pusing sekali? Dendamku belum terbalas. Xiao itu. Aku. Maaf. Kalau maaf bisa menyelesaikan masalah, buat apa polisi? Aku akan lapor polisi. Berikan HP-nya padaku. Jangan gegabah dulu. Tenang, jangan marah. Berikan HP-nya padaku. Bisa tidak kau berbelas kasihan? Aku bersumpah, benar-benar tidak sengaja menggigit telingamu. Kalau kau marah, aku biarkan kau gigit balik. Kalau otakmu bermasalah, aku sarankan kau lakukan CT scan otak. Baiklah, aku akan segera daftar. Apa yang sebenarnya terjadi ini? Xiaoran akan segera tiba. Mau makan buah? Minum air dulu. Taruh saja di situ. Ayah. Kakak. Ayah, bagaimana kondisimu? Lumayan. Kenapa kamu datang terlambat? Bagaimana kabar perusahaan? Lumayan. Jawaban apa ini? Kamu kan direktur perusahaan. Bagus ya bagus, jelek ya jelek. Ayah memang agak keras padamu. Kalau sudah mengerjakan sesuatu, harus yang terbaik. Ayah. Bicara banyak gini, jantungmu kuat? Minum dulu. Bercanda lagi. Ayah selalu begitu, dia tidak percaya padaku. Aku juga belum pernah lihat dia marahin kamu kayak gini. Menurutku, dia memang tidak percaya padaku.
Terima kasih sudah menghiburku. Tapi aku tahu betul. Ayah hanya keras kepala. Sebenarnya di hatinya, dia sangat menghargai kemampuanmu. Kalau tidak, setiap aku ada masalah, dia tidak akan minta kamu bantu menyelesaikannya. Katanya adikku dingin dan tidak berperasaan. Tapi sebenarnya dia pria yang hangat. Kakak, jangan menggodaku. Tenang, aku tidak akan bilang ke orang lain. Lagi pula kamu harus menjaga image direktur yang dingin. Kakak, Sudah, aku tidak bicara lagi. Sayang, aku datang. Maaf tadi aku terlalu terburu-buru. Kamu tidak apa-apa kan? Ini jadi kotor. Temanku terluka dan dirawat di rumah sakit. Aku harus menjenguknya. Dokter Zhang ya? Kalau begitu makanannya sudah dipastikan ya? Dah? Halo sayang, aku sampai. Oak. Sayang, kenapa sampai kesetrum? Aku sial banget. Kenapa kamu pakai gaun pengantin? Jangan-jangan saat aku tidak ada. Kamu menikah? Ngapain kamu? Kakakmu ini orang yang sembarangan. Sampai mudah menikah gitu? Aku tadi sedang siaran langsung gaun pengantin. Dengar kamu dirawat, buru-buru datang. Baju pun belum sempat ganti. Kapan ini kotor? Harus bayar ganti rugi nih? Aku harus cepat menyelesaikannya. Aku bantu. Tidak usah, nanti aku kembalikan dulu gaun pengantinnya. Lalu urus pulangmu. Aku ingat tadi sudah kabur dari kamar ini. Kenapa kembali lagi? Sudah selesai, bersih, tidak terlihat lagi. Aku sangat ketakutan. Kamu ngapain sih? Nyonya. Terima kasih atas perlindungan Dewa Kura-Kura Penglai. Menyatukan kami suami istri lagi. Aku pikir kamu sudah meninggal. Aku pikir beta game sudah berakhir. Kamu tidak akan berperan sebagai NPC lagi. Cepat ceritakan padaku. Kali ini memerankan siapa? Nyonya, aku Xingtian. Kamu lupa padaku? Bagaimana dengan bayi dalam kandungan Nyonya? Ini karena emosi, tidak bisa menahan. Tidak masalah, kakak pasti akan menemanimu bermain. Suamiku, aku juga selalu menunggumu. Aku sangat merindukanmu. Hanya saja sekarang aku ada urusan penting. Kamu tunggu di sini dengan baik sampai aku kembali. Sebentar, aku mau menerima telepon. Ini monster baru dari Jiyo. Nyonya jangan takut, kali ini aku akan melindungimu dan bayi dalam kandungan. Song Lingling, actingmu berlebihan. Kalau terus begini, aku benar-benar marah. Main terus ya. Aku pergi. Nyonya, Sudah, jangan pamer aktingmu lagi. sifat Nyonya berubah banyak. Bahkan aku saja tidak dikenali. Kalau bukan karena si bajingan itu, aku tidak akan datang ke dunia aneh ini. Dan terperangkap dalam tubuh wanita.
Sekarang bahkan Nyonya mulai menjauhiku. Aku pasti akan membunuh si bajingan ini. Kenapa kamu di sini? Aku sangat tertarik dengan desainer di balik layar. Bisakah kamu memperkenalkanku? Xiao Wei, bos Xiao datang. Cepat sembunyikan barang bos. Kalian cepat periksa. Pak Xiao, kenapa Anda datang langsung ke studio? Ada perlu apa? Telepon saja kalau ada perintah. Bagaimana kondisi game sekarang? Jujur saja, Kami masih belum bisa login. kapan bisa diperbaiki? Ini. Di sini, Xingtian menghilang. Kami menduga ini dimakan bug, tapi detailnya harus menunggu bos kami kembali baru bisa dipastikan. Lan Yao tidak ada. Kalau begitu aku datang sia-sia dong. Lanyao mana? Bos dirawat di rumah sakit. Dirawat? Hanya ada sedikit masalah, seharusnya cepat kembali. Bagaimanapun juga, kalian harus segera memberikan solusi padaku. Uji coba game bisa terjadi masalah sebesar ini. Jika mempengaruhi kelancaran proyek, kalian harus siap menanggung tanggung jawabnya. Baik Bos Xiao, mengerti, kami pergi dulu. Bos Xiao hati-hati di jalan. Nyonya, ini barang-barang aneh apa saja? Dari mana kau dapatkan semua ini? Nyonya, ini benda apa lagi? Suamiku, ini televisi. Nyonya memang sangat berpengetahuan. Aku menyerah deh. Istirahat sebentar ya, kumohon. Dewa Langit. Aku dikhianati orang jahat, terperangkap dalam tubuh ini. Tidak bisa lagi menjagamu, berikan aku kebijaksanaan dan kekuatan untuk menghancurkan pengkhianat itu. Jadi gila. Ternyata tubuhku ini bersaudara dengan Nyonya. Bisa kulihat, Bos Xiao adalah seorang romantis. Dan sukses di usia muda, semua orang tahu. Bos Xiao adalah dokter termuda. Generasi 90-an paling pintar di Columbia. Dan ku dengar game ini memiliki. Dengan semangat penuh, rangkul pekerjaanmu. Semangat Liu Yi. Lanyo yang legendaris juga akan hadirkan? Seminggu lagi, grup Shanghai akan membawa tim kreatif. Studio Lan Yao mengadakan konferensi pers bersama. Pengkhianat. Selamat datang di siaran langsungku. Bajingan keluar. Kamu. Kenapa kau hancurkan televisiku? Nyonya, dia adalah pembunuhmu. Siapa musuhnya? Ya, mereka memanggilnya Xiaoran. Dia juga adalah sandaranmu. Satu-satunya sandaran yang bisa kau andalkan sekarang. Sandaran. Jangan-jangan di dunia ini musuh disebut sandaran? Nyonya, di mana aku bisa menemukan sandaran ini?
Jangan-jangan ada jalan rahasia. Ini bukan sarang monster ya? Istirahat dulu, minum air. Lihat senjataku. Agak ringan sih. Tapi lebih baik daripada tangan kosong. Lanyau aku yang urus sendiri. Oke, bos. Dadah, bos. Bajingan. Mati kau. Jago juga kau. Lagi-lagi kau ngekor aku. Ngekor apaan? Aku kesini buat balas dendam buat nyonya. Siap-siap. Halo, aku diserang perampok. Di parkiran bawah tanah perusahaan Shanghai. Ternyata tinju lebih ampuh. Nyonya, dendammu ku balas. Aduh, aku mau. Ini pasti bukan aku. Aku nggak sejago itu. Duduk. Pak polisi, aku benar-benar nggak ingat sama sekali. Aku beneran nggak tahu kenapa aku ada di sana. Aku kan tadinya baik-baik aja di rumah sakit. Entah kenapa tiba-tiba ada di garasi. Maksudmu wanita di video itu bukan kamu? Maksudmu tersangka sudah pernah menyerangmu sebelumnya? Iya, waktu itu di rumah sakit. Pak Li bisa cek rekaman CCTV buat bukti. Aku Pak polisi. Aku kayaknya kesurupan. Selama interogasi, jawab dengan serius. Pak polisi, yang kukatakan benar semua. Harus ditindak tegas. Jangan-jangan dia yang nyalahin aku? Kalau bukan karena ambulans datang cepat. Mungkin aku sudah mati di tangannya. Aku yang panggilkan ambulans buat dia. Halo 120? Iya dong, kalau aku mau bunuh dia. Masa aku mau nolong dia? Dia kan direktur pinter, pasti ngerti maksudku. Aku copy rekaman dashcam mobilmu. Memang benar dia yang telepon ambulans waktu itu. Apa dia punya kepribadian ganda ya? Jangan-jangan. Aku beneran kesetrum sampai kepribadianku pecah. Semua ini, perbuatan kepribadian violenku yang terpendam. Pusing deh. Cewek, masuk dari mana? Culaya? Ditanya nggak jawab. Apa yang baru saja kamu katakan? Aku tanya kamu, bagaimana bisa masuk? Mereka bilang, aku membunuh seseorang. Bagaimana aku bisa sampai di sana? Jia. Kamu kenal dia? Dia salah satu pasienku, baru keluar dari rumah sakit. Aku menduga dia mungkin tersengat listrik. Sudahlah, aku harus cepat mencari Lanyau. Untuk menyelesaikan masalah bank. Kondisi tubuhmu sekarang tidak boleh kemana-mana, biar aku saja. Kakak, ini masalah yang aku buat sendiri.
Aku tidak ingin selalu bergantung padamu. Aku akan menemanimu. Lanyao, sekarang waktunya mendesak. Kita langsung ke intinya, kenapa game macet di adegan jenderal melompat dari tebing. Jenderal melompat dari tebing. Ai bangun. Aku percaya kemampuanmu. Tapi bagi game, sudah lebih dari 48 jam belum terselesaikan. Aku butuh penjelasan yang masuk akal, bukan alasan. Apakah ada masalah dengan kode jenderal? Mengembangkan game ini, sebenarnya Bos Xiao. Perkembangan game ini berkaitan dengan keselamatan perusahaan. Sebagai investor, kami punya hak tahu. Kamu bukan Lanyao. Di mana aku tidak seperti Lanyao? Kamu sebelumnya pernah bertemu Lanyao? Lanyao bilang dia fobia sosial. Jadi kami selalu berkomunikasi online. Dia pernah bilang padaku, metaverse cinta. Menghabiskan semua tenaga dan perhatiannya. Dia tidak mungkin tidak peduli dengan bagian ini, dan lagi. Game bermasalah besar seperti ini. Dia pasti tidak ada waktu untuk melukai dirinya sendiri. Apalagi melakukan manicure. Ini bukan gaya dia. Kenapa dia? Kamu tidak mau menjelaskan? 100.000 cukup kan? 100.000. Kembaliannya tidak usah. Halo Bos Xiao. Lanyao sudah sampai. Kami janjian. Kamu biasanya tidak pernah ketemu, pasti tidak kenal. Sial-sial. Ada apa? Dia orang yang tadi aku ceritakan. Tidak mungkin kebetulan seperti ini. Apa sih kamu? Tinggal selangkah lagi menuju kerjasama. Jangan sampai gagal karena hal sepele. Apa sih kamu? Cepat keluar. Kamu pura-pura jadi aku. Bagaimana bisa aku pura-pura jadi kamu? Aku. Kamu adalah Lanyao. Bos Xiao. Ling sekarang di rumah. Dia sedang bekerja keras menyelesaikan kode jenderal. Sangat gigih. Demi pekerjaan, dia sudah beberapa hari tidak makan, minum, atau tidur. Sepengetahuanku, dia karena memukul orang. Sekarang ditahan di kantor polisi. Tidak mungkin, Ling kami. Dia orang yang paling lembut dan paling manis di dunia. Pasti orang yang dipukul itu bermasalah, dia hanya membela diri. Dia memukulku. Ini bukan penjara langit kan? Aku ditangkap dan dimasukkan ke penjara langit. Ini artinya, penjahatnya sudah kubunuh. Terima kasih atas perlindungan Dewa Langit. Ini gila, jangan-jangan, tidak mungkin seburuk itu. Aku lapar, kalian bagaimana? Penjaga penjara. Sudah waktunya mengantar makanan terakhir. Apa katamu? Sebenarnya, dia pacarku. Pacarmu ingin membunuhmu 2 kali. Chuan Xiao. Jangan karena perasaan pribadi, biarkan penjahat bebas berkeliaran. Menjaga ketertiban umum adalah kewajiban setiap warga. Dia punya masalah kejiwaan dan suka berhayal. Agar dia cepat pulih, aku hanya bisa mengikuti saran dokter. Menemaninya bermain peran, kebetulan kali ini penyakitnya kambuh. Jadi terjadilah semua ini, maaf Pak Li. Sudah merepotkan Anda. Anak muda.
Main game pasangan. Harus ada batasnya juga kan? Iya. Kritikan Anda benar. Sekarang aku akan membawanya pulang. Penjahat, kamu ternyata belum mati. Kita bertarung lagi. Kamu mau membawanya pergi? Kambuh lagi. Sayang, aku datang menjemputmu pulang. Prajurit lebih baik mati daripada dipermalukan. Aku akan mencincangmu. Untuk mempersembahkan kepada arwah jutaan korban di kuil dewa. Jangan menyerah berobat. Kalau kamu tidak ingin menghabiskan sisa hidupmu di penjara, ikut aku pulang dengan baik-baik. Bajingan, jangan lari. Lan Yao, jika dia ada berbuat salah padamu, aku minta maaf atas namanya. Saudara, kamu tidak tahu. Aku dan bajingan Xiaoran punya dendam yang tak bisa didamaikan. Dendam ini harus dibalas. Ada bug di game, semua orang panik. Mari kita cari solusi bersama. Jangan hadapi ini dengan cara pura-pura gila. Sudah ketahuan, berhenti berakting. Nyonya, ini kesempatan langka. Aku harus bertarung habis-habisan dengannya. Aku kasih kamu 3 langkah, jangan bilang aku menindasmu. Kak, ayo pergi. Lain kali kita bicara lagi dengannya. Nyonya jangan ikut campur, ini urusan antara kami pria. Saudara juga jangan ikut campur, ini urusan pribadi antara aku dan dia. Sial, aku lupa bajingan ini bisa ilmu sihir. Terlalu dekat bisa bikin aku pingsan. Nyonya, aku lagi gegabah. Lan Yao si dewa ini. Tadinya kira dia jago teknologi, ternyata agak gila. Masih soal yang sama. Kalau dia tidak bisa memperbaiki bug ini, kamu mau bagaimana? Dia pasti bisa memperbaikinya. Kamu percaya sekali padanya. Aku percaya pada diriku sendiri, para anggota dewan itu. Aku harus cari kesempatan buktikan diri. Lagi pula, aku tidak bisa selamanya bergantung padamu. Baik, lakukan yang kamu mau, kakak selalu mendukungmu. Antar aku ke kantor, ada urusan yang harus kuselesaikan. Depresi berat bisa menyebabkan kepribadian ganda. Dan sangat mungkin memunculkan kepribadian kekerasan. Kepribadian kekerasan apa? Tidak masuk akal. Kalau tidak salah ingat, siang tadi datang ke tempat ini. Diberkati langit, pintunya terbuka. Bajingan ini licik, sampai menempatkan penjaga. Senjata ini kelihatan enak dipakai. Tak disangka, bajingan ini sampai segitunya. Buat membunuhku. Bahkan tempat tinggalku diselidiki sedetail ini. Rupanya sudah direncanakan dari dulu. Benar-benar licik. Kalau bukan kepribadian ganda, lalu bagaimana menjelaskan segala tingkah Lan Yao ini? Dendam pembunuhan istri tak bisa didamaikan. Jangan gegabah dulu, tenang, jangan marah, bajingan. Matilah kau.
lagi-lagi kamu. Betul, aku. Aku kembali lagi. Sekarang di sini sepi, ayo kita bertarung dengan seru. Aku sarankan kamu pergi sekarang, kesabaranku ada batasnya. Aku lupa. Penakut yang tak punya tenaga. Begini, aku akan bertarung dengan tangan kosong, aku beri kamu 3 kesempatan. Jangan bilang Xingtian menindasmu. Xingtian, sepertinya dia membayangkan dirinya sebagai karakter dalam game. Mungkinkah ini benar-benar gangguan kepribadian? Aku biarkan kamu menyerang dulu, ayo. Dari data eksperimen medis saat ini, hanya ada 2 cara untuk meningkatkan tingkat keberhasilan transformasi kepribadian. Pertama, stimulasi pukulan keras. Apa yang kamu tunggu? Siapa itu? Dasar licik, berani menggunakan trik kotor. Cari mati. Dasar licik, tidak punya etika bertarung. Mau lari? Sepertinya stimulasi pukulan keras tidak berhasil. Mungkinkah? Apa yang kamu lakukan? Sial, dia akan menggunakan sihir lagi. Bos Yao, kamu ngapain? Lan Yao. Sepertinya stimulasi hormon berhasil. Bos Yao, kamu tadi. Aku tadi menyelamatkanmu, juga menyelamatkan diriku sendiri. Kenapa aku di sini? Bos Yao, dengarkan penjelasanku. Tidak perlu penjelasan. Bukan aku. Bos Yao. Aku baru saja kesetrum, jadi pikiranku agak kacau. Abaikan semua yang terjadi tadi, anggap saja tidak pernah terjadi. Bos Yao, sudah makan malam? Selesai, kali ini benar-benar selesai. Aku sudah berkali-kali membuat klien marah. Game tidak akan rilis, impianku hancur. Tapi kenapa aku merasa aneh, tiba-tiba?
Dasar licik. Kau gunakan sihir apa padaku sampai aku terjebak di sini? Ini bukan perbuatan seorang pria sejati. Apa ini? Apa lagi yang mau dia lakukan? Apa sentuhan fisik tidak berpengaruh? Ternyata, setelah dia tertidur, kepribadian keduanya muncul. Bahkan berpegangan tangan juga efektif. Seharusnya aku tidak menciumnya. Bangun. Selamat pagi, Bos Xiao. Apa aku tertidur di dalam mobil? Kita tidur berpegangan tangan semalaman. Ini terlalu klise dan melodramatis. Apa aku menggeretakkan gigi, mendengkur, atau ngiler? Sepertinya cara ini berhasil. Aku akan mengantarmu pulang dulu, kamu makan dulu. Jam 2 siang rapat di kantor. Setelah itu, ada hal penting yang ingin kubicarakan. Baik. Ingat, jangan tidur saat di rumah. Bos Xiao si tukang peras, sudah pasti. Syukur orang tuaku tidak menciptakanku terlalu buruk. Semoga perlengkapan ini bisa melindungiku dari kerusakan saat rapat nanti. Semangat, Lan Yao! Bos Xiao, Lan Yao si dewa sudah datang. Nona Song, silakan duduk. Ini adalah desainer game, Lan Yao. Kemarin kami sudah membahas ide perbaikan bug game. Kami tetap ingin mempertahankan pilihan awal. Bisakah kamu menjamin waktu rilis game ini? Kami orang tua tidak bisa menunggu lama, kami sudah tua. Tapi kami bukan dermawan. Setiap rupiah yang kami investasikan harus menghasilkan keuntungan. Tim Nona Lan Yao ini bisa mengerjakan. Kalau tidak bisa, tim A kecil yang ambil. 2 minggu, dalam 2 minggu Lan Yao pasti bisa memperbaikinya. 2 minggu 14 hari, waktunya sangat mepet. Bagaimana kalau dia malas-malasan? Bisakah kau memastikan dia bekerja 24 jam? Kenapa tidak bisa? Bos Xiao, aku tidak akan mengecewakanmu. Lan Yao, jelaskan pada semua orang ide perbaikanmu. Baik. Gagal lagi. Kemarin aku mencoba di rumah dan berhasil. Otakku ini. Itu, aku meninggalkan hard disk di rumah. Bos yang hebat. Lanjutkan, lanjutkan.
Aku akan ambil hard disknya. Kamu kerjakan pekerjaanmu dengan baik. Aku belum bilang di mana tempatnya. Kamu jaga Lanyong di sini. Aku akan bantu dia ambil harddisknya. Aku yang ambil saja. Aku tidak mau pergi. Kalau saat aku kembali kamu tidak ada di sampingnya. Kamu mengundurkan diri saja. Mengerti, bos. Di laci samping meja. Biasanya tempat aku menyimpan hard disk. Tapi mungkin agak berantakan di dalam. Sudah ketemu? Gak juga? Kamu ini bisa dipercaya atau enggak sih? Aku ingat taruh di. Aku ingat setelah selesai, taruh di tempat yang sangat mencolok. Bahkan sempat kepikiran untuk membawanya saat pergi. Tapi karena buru-buru meeting jadi lupa. Barang sendiri aja nggak ingat di mana. IQ kamu ini benar-benar mengkhawatirkan. Ini karena habis kesetrum jadi agak kacau. Dulu aku nggak seperti ini. Kehidupan pribadi juga sangat teratur. Sejak mulai proyek game ini, aku benar-benar fokus ke kerja. Jadi bisa dilihat betapa aku sudah menemukan. Ya ampun. Inikah kekuatan modal? Jahat banget. Masih ada urusan di perusahaan, aku nggak masuk dulu. Tapi aku mau bilang, aku rasa bos kita hari ini agak aneh. Kamu harus hati-hati. Dadah. Apakah Anda Nona Lanyao? Ya, saya. Bos Xiao menunggu, ikut saya. Bos Xiao ada di sana. Nona Lanyao, silakan. Baik. Bos Xiao, ada apa? Kamu ingat tidak, apa yang kamu janjikan di rapat direksi? Maksudnya apa? Sebelum tugas selesai, kamu harus tinggal di sini. Jangan bercanda, kamu tahu waktunya mepet. Aku masih banyak kerjaan yang harus diselesaikan. Kamu bisa kerjakan di sini. Aku sudah ambil hard disk untukmu. Tapi, semua dataku ada di komputer rumah. Sudah kuselesaikan semuanya. Bos Xiao, kenapa kamu seperti ini? Diam-diam kamu bawa koperku. Dan komputernya juga dipindahkan? Kamu benar-benar tidak menghargai orang. Karena aku adalah klienmu. Aku menjual game kepadamu, bukan menjual diriku. Bawa kembali. Lagi pula, yang berjanji di rapat direksi bukan aku. Kamu juga tidak menolak. Kamu, Tahu kenapa? Setiap kali bangun, kamu selalu menindihku. aku, Selama kamu kehilangan ingatan, kamu akan memunculkan kepribadian lain. Hanya setelah kontak denganku, kamu bisa kembali normal. maksudmu, setiap kali aku tidur akan berubah? Hanya kamu yang bisa mengembalikanku? Kepribadian ini bisa menyebabkan kerusakan besar. Hanya aku yang bisa mengendalikan kepribadian lain di dalam dirimu. Menyuruhmu tinggal di sini murni untuk mencegah perubahanmu. Agar ada lebih banyak waktu untuk memperbaiki game. Baik, aku akan tinggal. Ayo mulai bekerja. Kamu benar-benar tidak punya perasaan. Sekarang kan sudah jam pulang. Kamu masih punya waktu 14 hari.
Baik. Hard disk. Sudah jam pulang. Bos Xiao, kamu tidak perlu khawatir tentangku. Jangan pedulikan aku. Aku tidak ngantuk. Aku ingin menyelesaikan data ini dulu. Kalau kamu tidak tidur, aku mau tidur. Kamu tidur saja. Apa hubungannya denganku? Setelah kamu tidur akan berubah. Sekarang simpan file dan matikan komputer. Oh iya, aku hampir lupa hal ini. Itu, Bos Xiao, ini cuma ada satu tempat tidur. Lalu, Aku bisa tidur di ruang tamu, atau sofa juga boleh. kamu bisa tidur di sofa. Tapi mau aku juga tidur di sofa? Naik ke tempat tidur. Ini hanya untuk pekerjaan. Bos Xiao, AC-nya rusak. Kamu tidak merasa panas? 23 derajat. Kamu minum air? Tidak usah. Bagaimana kalau ke toilet dulu? Langsung tidur saja. Memangnya kenapa? Berikan tanganmu. Mau apa? Kita tidak melakukan kontak fisik. Bagaimana aku bisa membantumu mengendalikan Xingtian? Investor dari luar negeri sudah sampai. Kamu di mana? Maaf, Kak. Kamu bantu aku dulu. Aku akan sampai dalam setengah jam. Kamu biasanya ingat baik. Kok bisa lupa hal penting seperti ini? Cepat datang. Baik. Guru biasanya di mana? Beijing. Dari sekarang sampai aku kembali, kamu harus menyelesaikan. Tahap pertama, perbaikan celah keamanan. Tapi aku sudah pulang kerja. Ini waktu tidur. Sebelum aku kembali, jangan tidur. Bos Xiao, pernahkah ada yang bilang, kamu sangat berbakat jadi bos? Kalau aku jadi kamu, aku tidak akan melawan sia-sia. Baik, klien yang terhormat.
Beberapa jam lagi, tinggal 13 hari. Bos Xiao yang kejam, pikir aku pekerja data. Paling sengsara jadi karyawan. Aku akan menjadikanmu karakter non-pemain. Buat kamu kerja paksa di game. Kak, aku sudah sampai. Kamu di mana? Kamu jalan terus ke dalam, aku akan menjemputmu. Baik. Akhirnya kamu datang. Kali ini Bos Chen sengaja datang dari Australia. Untuk berinvestasi di game kita, kamu harus ingat. Bersikap baik sedikit, jangan seperti terakhir kali. Tengah jalan langsung pergi. Aku akan berusaha. Kerja sama ini sangat penting bagi kita. Kalau pembicaraannya lancar, dia akan langsung jadi pemegang saham. Mengerti? Kak, aku tahu. Aku perkenalkan. Pengusaha properti terkenal dari luar negeri. Ini adikku, Xiaoran, Presiden Grup Shanghai. Hello. Bos Xiao memang pemuda berbakat. Tampan dan berbakat. Tidak heran, reputasinya memang benar. Ini, Hadiah kecil. tak kusangka masih punya hati. Jangan berdiri semua, duduklah dan ngobrol. Oak. Tak kusangka. Xiao Bapi bisa jadi lembut seperti ini. Bagaimana bisa berubah jadi sekejam sekarang? Jangan tidur sebelum aku kembali. Lagi APA? Ajak kamu ke suatu tempat buat santai. Sekarang gamenya ada bug, harus segera diperbaiki. Aku juga sudah janji di rapat direksi. Harus selesai perbaikan dalam 14 hari. Apa kamu serius mau kerja 24 jam? Di bawah pengawasan Xiaoran? Memangnya ada cara lain? Cora. Sementara belum ada sih. Justru sekarang kamu perlu keluar santai. Biar tekanan dan kekesalanmu berkurang. Tapi kalau dia pulang dan lihat aku tidak ada, Ya sudah, biarkan saja. Aku kirim alamatnya, ini demi kebaikanmu. Bos Chen tidak hanya sukses di properti, tapi juga tertarik dengan game. Aku suka melakukan hal-hal berisiko. Proyek ini sepertinya pilihan yang bagus. Tingkat perhatian dan pengaruhnya cukup besar. Tidak bisa disebut berisiko. Katanya proyek game kalian. Sempat ada masalah kecil saat beta test? Hanya kendala kecil, perkembangan game. Secara keseluruhan lancar. Tim desain game. Dipimpin desainer terkenal Lan Yao. Masalah kecil ini akan segera teratasi. Lama banget, sudah lama nunggu. Presentasi Bos Xiao tadi cukup detail. Game dan cara ikutnya cukup unik. Siapa sebenarnya desainernya? Lan Yao yang tadi saya sebutkan. Lan Yao. Kamu mau muntah? Gak apa-apa. gak apa-apa. Aku ke toilet dulu. Perlu temanin. Aku tunggu di luar ya. Ih, Dokter Zhang. Kebetulan, kamu masih ingat aku. ingatanku cukup bagus. Legipula. Aku cukup terkesan padamu.
Dia mabuk? Maaf ya. Gak apa-apa. Kamu baik-baik saja? Gak ada apa-apa. Kalau gitu aku temani kamu keluar ya. Oke, makasih ya. Ada apa ini? Akhirnya aku berhasil melepaskan segel keluar dari tubuh perempuan ini. Bagus sekali. Kamu. Kamu adalah Cynthia. Di dunia yang aneh ini, ternyata ada yang mengenaliku. Di dunia ini, mungkin hanya aku yang mengenalmu. Melihat karakter game yang kudesain menjadi nyata. Rasanya seperti ini ya. Maksudnya apa? Apa yang sebenarnya terjadi di pertempuran kuil dewa? Hati-hati. Anak ini memang agak bodoh. Awalnya cuma mau bercanda, malah dianggap serius. Sakit. Gak apa-apa, gak sakit. Terlalu lama pakai sepatu hak tinggi akan membuat tenaga tubuh terkonsentrasi di telapak kaki. Jadi gampang capek dan tidak baik untuk lutut. Makanya, mulai sekarang kamu harus pakai sepatu yang lebih nyaman. Aku terus mencari kesempatan untuk membunuh bajingan itu. Mantap omonganmu. Kamu ini minumannya payah banget. Lagi pula, tubuhmu sama sekali gak bisa bela diri. Aku jadi bete banget tinggal di tubuhmu. Lihat bagaimana aku melakukannya. Barusan kamu bilang, kamu dan Xiaoran adalah musuh. Pasti bermusuhan. Aku juga bermusuhan dengannya. Dia kejam dan tak berperasaan, menindasku yang lemah ini. Dasar kurang ajar. Seperti kata pepatah, musuh dari musuhku adalah temanku. Betul. Ayo kita pergi minum bersama. Kamu ini lucu banget, udah mabuk segini. Masih aja semangat, berarti kamu orangnya asik. Aku terima pertemananmu, temani kamu minum. Ayo. Oak. Kamu toh. Lama tidak bertemu. Kenapa aku kembali ke tubuh ini lagi? Apa maksudmu? Ayo kita pergi minum beberapa gelas. Minumnya lain kali saja. Minum itu hal penting, mana bisa ditunda.
Hari ini aja, ayo. Aku lihat kamu juga sudah minum banyak. Mau kuantar? Aku tidak akan mabuk meski minum 1000 gelas. Cuma tubuh ini terlalu lemah. Iya, kamu tidak akan mabuk, 1000 gelas pun tidak. Ayo. Ayo. Katanya takut sosial, lihatnya sama sekali tidak. Yunfei, cepat ke sini. Aku duluan menyapa. Oak, Dada. Lingling. Istriku, sudah lama tidak bertemu, aku sangat merindukanmu. Ngapain di depan banyak orang? Tidak malu? Maaf Bos Lin, Jack Hebenaikin Minum. Terima kasih sudah mengantarnya pulang. Hanya saja dana ini benar-benar besar. Bos Xiao, Yusolku. Mau pertimbangkan? Investasi game ini butuh biaya besar. Kalau ada yang membantu, bukan hal buruk. Bagaimana menurutmu? Kalau begitu, Nona Song serahkan padamu. Aku duluan temani klien. Bos Lin, hati-hati di jalan. Kamu baik-baik saja, sayang? Baik, sangat baik. Bisa bertemu istriku lagi, aku sangat senang. Maaf Bos Chen, tadi ada urusan mendadak. Mohon dimaklumi. Tidak apa-apa. Kalian ngobrol bagaimana? Aku dan Bos Xiao ngobrol sangat seru. Kalau Bos Chen berminat, detail selanjutnya bisa kita bahas lagi. Benar kan? Benar. Bagus kalau begitu, ayo. Sudah lama tidak menari. Ayo temani aku menari. Istriku. Bos Xiao. Bos Lin. Ayo bersulang. Kamu ngapain sih? Apaan sih? Kamu beneran. Lingling Janggon Vegetu. Tidak Sepra ITU. Nyonya, jangan halangi. Ini urusan antar pria. Cuma menari saja, tidak bisa terima? Berani membantah? Istri sang jenderal pun berani kau sentuh? Akan kupatahkan tangan kakimu. Maaf semuanya, mengganggu acara. Aku kebanyakan minum. Sudah kukatakan tinggal di rumah, tetap nekat keluar. Jadi berbuat onar lagi, kan? Kak, soal Bos Chen, tolong jelaskan untukku. Maaf, kamu tidak apa? Aku antar kamu pulang. Baik, aku ambil tas dulu. Xiao Si pemeras. Kenapa kau memukulku? Kemampuanmu berbohong semakin hebat saja. Kau terlalu berisik, kepalaku pusing.
Kenapa kalian semua seperti ini? Aku sudah berusaha keras memperbaiki bugnya. Kenapa kau begitu kasar padaku? Boss Xiao. Dalam situasi seperti ini, kau hanya perlu memelaluinya. Hanya sekali ini, jangan terulang lagi. Bos Xiao, butuh bantuanku? Tidak perlu. Besok siapkan setelan baju untuknya. Baik, Pergi dulu. baik. Ayo teman, minum. Bajingan. Xiao Si pemeras. Kenapa kau di sini? Apa katamu? Kau berani menindasku dalam mimpiku? Aku beritahu. Ini mimpiku. Aku tidak akan kau tindas. Aku beritahu. Kau tidak pemeras. Tidak dingin, tidak suka menindas orang. Cukup tampan. Anak laki-laki di keluargamu terlalu tampan. Kau juga ada Bos Lin. Aku akan jadikan kalian NPC di game. Menurutmu, aku atau kakakku yang lebih tampan? Kakakmu. Bos Lin. Kau pikir, dia lebih tampan? Atau aku? Menurutku, kalian semuanya cantik. Tapi aku masih merasa Bangun, bangun. Kamu belum selesai bicara. Siapa yang lebih cantik? aku rasa aku yang paling cantik.
Aku pasti terlalu mabuk. Hei, terima kasih sudah mengantarku pulang larut malam begini. Dihitung yang ini, aku sudah berhutang budi 2 kali padamu kan? Bukan masalah. Hampir lupa mengembalikan bajumu. Makasih ya. Kakimu masih sakit? Sepertinya sudah lebih baik dari tadi. Perlu aku temani naik? Ini tidak baik. Larut malam kuma kita berdua. Kalau sampai tetangga melihat, bisa salah paham. Aku tidak bermaksud begitu. Oh. Benar-benar tidak. Kalau begitu aku tidak ganggu istirahatmu. Dah. Kenapa aku di sini? Kamu. Apa kamu mengambil kesempatan dalam kesempitan? Coba lihat tempat kamu tidur. Aku hampir saja kamu dorong jatuh dari kasur. Jadi siapa yang mengambil kesempatan? Coba lihat lagi baik-baik. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, selain rambutmu yang berantakan seperti sarang ayam. Baju mana yang terbuka? Benar-benar tidak terjadi apa-apa? Kok malah kecewa? Siapa yang kecewa? Narsis. Karena kamu sudah sadar, maka urusan selanjutnya. Kamu yang bertanggung jawab penuh. Bertanggung jawab? Aku cuma seorang gadis, semalaman tidur di kasur yang sama denganmu. Aku saja tidak protes. Kamu seorang pria kok bisa? Tidak malukah kamu? Aku bicara tentang game. Game? Bos Xiao itu, Tidak memanggilku Xiao si kulit tebal lagi? Tadi malam kan lancar sekali memanggilnya. tadi malam aku. Hei, di sebelah rumahku juga ada bos yang marga Xiao. Daripada menghabiskan waktu menjelaskan di sini, lebih baik cepat-cepat bangun dan bekerja. Aku akan melakukan pemeriksaan mendadak kapan saja. Ini benar-benar neraka dunia. Song Ling Ling. Kamu kan tahu sendiri kalau daya tahan minummu payah. Kenapa kamu masih minum terlalu banyak? Sekarang sudah jadi begini, dia pasti marah. Orang lain kerja cari kebahagiaan hidup. Kenapa hidupku selalu seru dan menegangkan? Susah banget sih. Oh. Oke, kamu. Kak, kamu kok datang? Halo, Bos Lin. Laniao, kamu juga di sini? Aku dipaksa. Mengingat dia pernah menghilang tanpa alasan sebelumnya. Dan tidak bisa dihubungi, jadi di bawah pengawasanku. Aku bisa sedikit lebih tenang. Lagi pula progres game sekarang agak lambat, ini juga menguntungkanku. Untuk memantau progres perbaikan game. Kalau kamu tidak mau, bisa pergi kapan saja. Tapi semua konsekuensinya, kamu tanggung sendiri. Aku mau, sangat mau. Kak, kamu cari aku ada apa hari ini? Masih soal investasi game yang kemarin dibicarakan. Kita ngobrol sambil makan. Mereka cukup tulus,
Tapi soal porsi saham, perlu ada sedikit kelonggaran. Kalau masih pakai syarat kemarin, aku pasti tidak setuju. Hak pengambilan keputusan proyek ini harus sepenuhnya di tangan grup Shanghai. Aku tidak mau ini jadi mesin uang para kapitalis. Baiklah, tidak usah dibahas lagi. Bos Xiao, karena ucapanmu tadi. Aku harus menghormatimu dengan minum, ternyata aku tidak salah pilih orang. Kamu masih punya perasaan terhadap game. Jangan cari muka seperti ini, habis makan cepat kembali kerja. Xiao si pelit. Kamu kok datang? Kamu sudah kembali. Aku cuma mau berterima kasih. Karena semalam kamu mengantarku pulang. Sebenarnya kamu tidak perlu segini baiknya. Sayang sekali sarapanku yang sudah kusiapkan. Kalau tidak mau ya sudah. Tunggu, aku tidak bilang tidak mau makan. Sebenarnya aku juga sudah menyiapkan sesuatu untukmu. Awalnya aku mau memberikannya langsung padamu. Kemarin kan aku lihat kakimu lecet karena pakai sepatu hak tinggi. Jadi aku pilihkan sepatu flat untukmu. Agar kamu bisa pakai dengan nyaman. Tidak tahu kamu suka atau tidak. Tapi bagaimana kamu tahu ukuran kakiku? Waktu memijat kakimu kemarin, aku kira-kira mengira ukurannya. Apakah ini tidak sempit? Tidak sempit. Sangat pas, aku suka. Sarapan harus dimakan selagi hangat. Habisin semuanya. Sudah larut, besok pagi aku ada rapat jam 7. Istirahatlah lebih awal. Baik, Bos Xiao, jangan khawatirkan aku. Selamat malam. Kamu yakin aku bisa tidur nyenyak? Iya, aku segera selesaikan. Ini piyama untukmu. Selesaikan lebih cepat. Berani kasih, berani aku pakai. Xiao si pelit. Kamu balas dendam karena bug game tidak diperbaiki? Sudah selesai? Sudah, Bos Xiao. Hanya disinfeksi sederhana saja. Hanya sederhana. Kamu
Kenapa kamu tidak pakai piyama ini? Jangan-jangan kamu mau aku yang pakai? Ada kebiasaan khusus ya? Imajinasimu tinggi, tapi tidak nyambung. Baju ini disiapkan Bibi 7, bukan aku. Tapi piyama ini terlalu aneh. Rasanya seperti mau mengerjaiku. Sekarang sebagai pihak klien, aku minta kamu pakai piyama ini. Berdasarkan apa? Berdasarkan kamu menyerangku tadi malam. Jadi siang hari, kamu mikirin apa saja? Sampai mimpi pun masih buka-buka baju orang. Aku bisa melakukan hal seperti itu, kamu juga tahu kan? Perempuan butuh rasa aman. Jadi mendengkur juga untuk memanggil rasa aman. Aku mendengkur untuk peringatan, meskipun kita hanya hubungan klien dan vendor, tapi tetap. Laki-laki dan perempuan sendirian harus waspada. Tentu, jadi aku punya solusi sempurna. Ini. Dan ini. Ini solusi sempurnamu? Sebelum tidur, laporkan pekerjaan dulu. Bagaimana progres perbaikan game? Tangan berikan tanganmu. Cepat-cepat, aku mau ke toilet. Sudah larut? Cepat bersih-bersih dan rapat di studio. Bos, seperti yang kamu duga. Kami menemukan virus di port eksternal server. Kemungkinan besar ada yang sengaja menyabotase. Dasyong, cepat lacak lokasinya. Lokasi pasti perangkat yang ditanam. Periksa lagi rekaman kamera. Orang yang bisa mengakses perangkat pasti dari dalam atau ada orang asing yang masuk ke studio kita. Oke, aku akan periksa sekarang. Virus ini, coba scan seluruhnya dengan antivirus. Bisa selesai? Ini baru ketahuan setelah kita scan seluruhnya. Dan kita menemukan. Bahkan hard disk juga terinfeksi. Jadi hasilnya? Hasilnya, kecuali dibiarkan, satu-satunya cara adalah format ulang. Sama seperti mengembalikan ke pengaturan pabrik. Kalau begitu, kerja kerasku selama lebih dari 4 tahun. Sia-sia semua. Jangan panik dulu, virus jenis ini
Kamu punya solusi? Beberapa kasus virus rumit di dalam negeri sebelumnya. Dia yang bantu selesaikan. Mau coba hubungi dia? Kakak, jangan-jangan yang kamu maksud Dawei? Aku nggak mau ketemu dia. Dulu waktu sekolah sempat berantem. Bawa Lanyao saja. Dasyong, data ini juga berikan ke Bos Lin. Oh, Ayo, Kalau ada masalah, kita komunikasi. oh, Kak. Aku ke toilet dulu. Ada apa? Aku nanti nggak ada. Jangan sampai kamu ketiduran. Santai aja, aku pasti pegang teguh. Sifat baik kita sebagai pekerja, selama virus belum hilang. Aku nggak akan tidur. Justru Bos Xiao, malam ini bisa tidur nyenyak. Pokoknya usahakan cepat kembali. Ngerti. Bos Lin, baju olahraga putih yang Anda pakai hari ini. Berkilau di bawah sinar matahari, mirip banget karakter NPC di game. Bukannya Anda pernah janji sama aku? Jadi model NPC untukku? Khawatir Anda sibuk, aku foto dulu. Seriusan? Anda benar-benar duduk jadi model, biar aku gambar template. Anda baik banget, deal ya? Jepretannya jelek banget. Ini kan udah bagus. oke, aku segera sampai. Dawei setuju ketemu, ayo. Oke. Seharusnya tidak masalah. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memperbaikinya? Besok sore adalah acara peluncuran konsep game. Aku paling cepat butuh 2-3 hari. Itu pun dengan syarat kerjasama yang baik dengan Lanyao. Jika kita bisa bekerja sama dengan baik. Baik, kalian harus cepat menyelesaikannya. Sisanya serahkan padaku. Kamu dan Xiaoran sudah membuat janji. Di saat seperti ini, aku tidak bisa membiarkan Dewan Direksi meragukanmu. Lagi pula, besok hanya acara peluncuran konsep game. Bukan acara peluncuran resmi game. Aku percaya padamu, kita pasti bisa menyelesaikannya tepat waktu. Baik, aku akan berusaha sebaik mungkin. Semangat! Akhirnya kamu datang juga menjengukku. Aku sibuk banget akhir-akhir ini. Bagaimana progres game MU? Keras kepala sekali. Sekarang sudah menemukan kunci perbaikannya. Kakak pergi menemui Dawei bersama desainernya. Xiaoran, hati-hati itu perlu. Ayah, dia adalah kakakku, juga anakmu. Kita satu keluarga. Ngomong-ngomong tentang keluarga, bagaimana dengan rencanamu sendiri? Sudah memikirkan pernikahan dengan keluarga Shen? Maksudmu aku dan kakak Xiang Yu? Sudah kubilang berulang kali, kami hanya seperti kakak adik. Ini, tunggu sampai kita pulang ke rumah lama, orang tua dari kedua belah pihak bertemu. Jika tidak ada keberatan, berarti sudah diputuskan. Urusan pernikahanku, aku yang menentukan. Kamu sudah besar ya. Paman Xiao. Paman Yunfei. Bagaimana perasaanmu belakangan ini? Sangat baik. Hanya saja ada orang yang suka datang dan membuatku kesal. Entah sampai kapan tulang tua ini bisa bertahan. Ayah, jaga kesehatan ya, aku sangat menyayangimu. Ada APA, kamu terlihat lelah, kurang tidur ya? Apa yang kamu cari? Akhir-akhir ini, kamu sering dekat dengan Lanyao ya? Aku ingin bertanya tentang sahabatnya, Liu Yi.
Aku penasaran dengan hobi dan kesukaannya. Kamu suka Liu ya? Baiklah. Akhirnya hampir selesai. Bagaimana? Bagaimana dengan virusnya? Seharusnya bisa selesai sebelum subuh. Nona Song memang pantas menyandang gelar dewa. Tidak hanya cepat menguasai, teknologinya juga kelas 1. Bahkan bisa menyelesaikan sehari lebih cepat. Lan Yao, kamu luar biasa. Ini berkat ajaran Dawei yang baik. Sepertinya dewa ini sudah lapar. Ayo, aku ajak kalian makan. Tapi virusnya, Program ini mungkin butuh lebih dari 1 jam untuk selesai. Kalian jangan hanya menunggu di sini. Setelah makan, masih ada waktu untuk menyelesaikannya. Ayo cepat. Kamu tidak ikut? Masih ada pekerjaan yang belum selesai hari ini? Aku akan memanfaatkan waktu kosong ini untuk menyelesaikannya. Nikmati makan kalian. Baik, kami akan segera kembali setelah makan. Ayo cepat. Kenapa belum kembali juga? Tidak bisa. Kalau aku telepon dia sekarang, dia pasti mengira aku menyukainya. Bukannya sudah bilang agar dia cepat kembali? Jangan-jangan dia tertidur? Bagaimana jika dia berubah? Mungkin karena tempat tidurnya tidak nyaman. Pasti karena tempat tidurnya tidak nyaman. Benar-benar enak. Kita makan sebanyak ini, hanya dalam 15 menit. Ini mungkin pertama kalinya dalam hidupku. Makan dengan waktu tercepat. Karena ayah selalu mengajarkan kami untuk makan dengan perlahan. aku dengar. Kamu dan Xiaoran adalah saudara tiri Seibu. Ya, ibuku menikah lagi dan membawaku ke keluarga Xiao saat aku berusia 3 tahun. Apakah kamu masih berhubungan dengan ayah kandungmu? Tidak, ingatanku sekarang hanya tentang ayah Xiao. Lalu hubunganmu dengannya, maksudku. Aku tahu. Saat ibuku masih hidup. Meskipun dia tidak sering berbicara denganku. Tapi sejak ibuku meninggal, jarang melihatnya tersenyum. Kamu pasti sangat ingin dekat dengannya, ya? Bisa dibilang begitu. Tapi dia selalu enggan mengakui keberadaanku. Aku bekerja sangat keras, berusaha menjaga keluarga ini. Aku benar-benar berharap dia bisa melihatnya. Terkadang, bahkan hanya satu kata pengakuan sederhana, atau sekadar pandangan yang menghargai, akan membuatku merasa semua yang kukerahkan ini berarti. Ini Sapadon. Waktu kecil, orang tuaku juga. Sudahlah, hidup memang penuh penderitaan. Kalau sejak lahir kita sudah menderita, kenapa tidak memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk hidup bahagia demi diri sendiri? Seperti sekarang,
Aku demi game ini. Diam-diam menginvestasikan semua tabunganku tanpa sepengetahuan keluarga. Kalau bukan karena investasi kalian, aku mungkin bahkan tidak bisa makan. Tapi, asalkan game ini diluncurkan, impianku terwujud, maka semua penderitaan ini, kupikir semuanya sepadan dan membahagiakan. Jadi, aku juga berharap kamu tidak lagi menekan dirimu sendiri. Katakan cintamu pada Ayah Xiao. Berjuanglah demi kebahagiaanmu sendiri. Baik, aku akan berusaha mencoba mengikuti arahmu. Lupakan tentangku. Bicara tentang adikku. Dari pemahamanku tentang adikku, dia mengizinkanmu tinggal di tempatnya. Pasti ada alasan khusus, kan? Ada, tapi aku tidak bisa mengatakannya. Alasan apa lagi? Dia takut aku kabur dan tidak bekerja. Menganggapku sebagai pengemplang. Kamu memang berbeda. Xiaoran, dimanapun dia berada. Bahkan kudengar di luar sana, dia disebut sebagai bujangan emas yang sangat populer. Emas atau tidak, aku tidak tahu, tapi pasti berhati hitam. Sudah, waktunya hampir habis. Aku akan mengantarmu kembali ke Dawei. Baik, pekerja harus melanjutkan. Nona Song, kamu kenapa? Begadang semalaman, tidak apa-apa Paman Siang. Jangan khawatirkan aku. Kamu belum sarapan, kan? Aku akan minta bibiki untukmu. Tidak usah, aku sudah makan. Silakan lanjutkan pekerjaanmu. Baik, Paman Siang, Xiaoran ada di lantai atas. Bos Xiao di kantor, biasanya di jam seperti ini. Dia hampir selalu di kantor. Bos Xiao, Anda di rumah. Pulang kenapa tidak memberitahuku sebelumnya? Karena aku nelpon kau. Aku tidak tahu kamu sudah pulang. Begadang sampai larut. Apa benih selama begini? Menjadi orang yang tidak berguna? Atau kamu ingin? Atau kamu berencana berubah wujud di rumahku? Lalu melakukan pembantaian? Aku ini kan menjunjung tinggi profesionalisme sebagai pihak kedua. Bekerja sampai lupa makan dan tidur, aku baru saja mau telepon kamu. Kamu sudah turun. Yakin mau seperti ini? Aku tidak mungkin kerja di kasur. Kalau gitu kamu bisa taruh bangku kecil di samping kasur. Posturnya jelek banget kalau gitu. Tapi aku benar-benar tidak bisa tidur kalau begini. Kalau gitu kamu lapor kerjaan saja. Ceritakan lagi progres perbaikan tadi malam. Konferensi pers sudah dekat, kalau kali ini game benar-benar bisa rilis dengan lancar. Posisi Xiaoran di perusahaan benar-benar tidak ada yang bisa goyahkan, tidak tergoyahkan. Setelah game online, kepentingan semua orang bisa terpenuhi. Apa masih ada yang tidak memuaskan dua direktur? Enggak, aku cuma kasihan sama kamu. Padahal sangat kompeten, urusan besar kecil perusahaan. Semua kamu yang urus. Tapi selalu kalah sama Xiaoran, iya. Kalau menurutku, posisi direktur utama perusahaan ini paling cocok buat kamu. Sayang sekali, kalau saja kamu menikah dengan keluarga Shen. Paman Shen, beberapa perkataan kalau diucapkan lagi. Jadi kurang tepat? Kok jadi tidak tepat? Kalau kamu punya ide, kami bisa bantu. Kami sebenarnya sudah punya rencana. Ini bukan urusan kita bagaimana pikiran. Tergantung Bos Lin. Kalau dapat dukungan semua orang. Masih takut tidak dihargai direktur utama?
Xiaoran adalah adikku, apapun yang terjadi. Aku akan selalu dukung dia. Urusan ini, dua direktur tidak perlu repot. Apa yang kalian inginkan? Xiaoran pasti bisa berikan. Tapi kalau punya niat lain, mungkin dia tidak akan semudah ini diajak bicara. Lin Qiao, kamu ini Paman Li. Minum teh. Boss Besar Xiao. Anda benar-benar beda ya, biasanya pakai jas. Konferensi pers malah pakai baju olahraga. Aku suruh Pang Ding bawa baju ke kantor. Tunggu. Sebentar lagi naik mobil. Bos Xiao masih ada perintah? Kamu bawa HP? Bawa. Terus? Dompet, kunci, kartu semua dibawa? Hanya saja sekarang tidak bisa pulang dan tidak bisa menggunakan. Kok tiba-tiba kamu jadi perhatian banget sih? Buka pintu untukku. Apa? Aku bilang buka pintu untukku, nggak dengar ya? Silakan, bos. Pernah lihat yang nyetir buka pintu buat yang duduk? Baru pertama kali lihat yang kebalikannya. Aduh, aku kan Lan Yao yang hebat. Malah jadi tukang buka pintu. Xiao si pelit benar-benar memanfaatkan semuanya. Kekanak-kanakan banget sih. Katanya pria sampai mati tetap anak-anak, anak-anak. Jelas-jelas anak kecil yang menyebalkan. Ya sudah, aku nggak pergi saja. Pokoknya uang kontrak jangan kurang 1 sen pun. Paman Siang, Tante Qi, aku duluan ya. Bos Xiao, kamu tahu nggak kamu mirip San Mao, Eneza dan bayi labu King Kong? Aku? Kenapa? Kenapa semuanya anak kecil sih? Masa bisa melakukan hal seperti tadi? Hei Dasyong, Kamu ingat nggak hari pertama kita uji coba? Yaitu hari kamu kesetrum. Iya. Waktu itu ada orang berbaju hitam menyelinap masuk dan merusak semua rekaman CCTV hari itu, untungnya dengan segenap tenaga. Aku berhasil memperbaiki sebagian, sudah aku kirim ke kamu. Kamu lihat bagaimana menanganinya. Oke, lain kali aku kasih bonus. Bisa lihat jelas siapa itu? Bos Xiao, video ini baru dikirim. Perlu di-download dulu, ini pengetahuan umum loh. Tampaknya hal buruk tentang bayi labu ini tidak terlalu buruk. Masa ada orang merusak game yang sudah susah payah aku buat? Kok aku merasa orang ini agak familiar ya?